bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di dalam Doa Kekuatanku channel pada hari ini, Minggu 22 Oktober 2022, hari Minggu ke-30. Renungan kita pada hari ini dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Alfonsine Perer dari Malang, Jawa Tengah, dengan tema Doa Orang yang Rendah Hati Dibenarkan Tuhan. Tema ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Aurelia Perer dari komunitas Malang, Jawa Tengah. Mari Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, kita menyiapkan hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau senantiasa mendengarkan orang yang berseru kepadamu dengan penuh iman dan kerendahan hati. Jauhkanlah kami dari sikap sombong yang justru membuat kami tidak terbuka akan rahmat-Mu. Tetapi ajarilah kami kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kami dan mengandalkan diri pada-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai.
Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Doa orang yang rendah hati dibenarkan Tuhan. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih di dalam Kristus, bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada hari Minggu biasa ke-30 ini mengajak kita untuk selalu bersikap rendah hati dalam doa-doa kita. Sebagai umat beriman, tentu kita selalu mengharapkan agar setiap doa dan permohonan kita didengarkan, dibenarkan, dan dikabulkan oleh Tuhan. Setiap kita pasti tidak menghendaki doanya tidak didengarkan oleh Allah. Namun, apakah kita sadar bahwa dalam doa-doa kita itu ada sikap yang baik dan benar? Apakah dalam doa-doa kita itu kita berusaha membenarkan diri dan berusaha merendahkan sesama kita? Sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Kristus, perumpamaan Yesus dalam Injil hari ini tentang sikap orang Farisi dan pemungut cukai memberikan kepada kita jawaban atas pertanyaan tadi mengenai sikap yang benar dan keliru dalam berdoa. Orang Farisi dalam doanya meninggikan dirinya dan menyombongkan diri. Ia memojokkan dan merendahkan orang lain. Ia berusaha menyebut dan menghitung-hitung setiap kebaikan yang telah ia lakukan kepada orang lain. Sementara itu, pemungut cukai dalam doanya, ia menunjukkan sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Ia menyadari kerapuhan dan kelemahannya, serta sungguh menyesali semua perbuatannya. Melalui ucapannya, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Melalui ucapan ini, doa sang pemungut cukai dibenarkan oleh Allah. Sang pemungut cukai layak menerima karunia dari Allah. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih di dalam Kristus, sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini hendaknya menjadi inspirasi bagi kita untuk mengoreksi dan melihat kembali sikap batin kita saat berdoa. Apakah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah yang ditunjukkan dalam diri sang pemungut cukai, atau justru seperti yang ditunjukkan oleh orang Farisi? Untuk itu, sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah berusaha untuk selalu bersikap rendah hati
dalam doa-doa kita setiap hari. Karena doa orang yang rendah hati dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi gereja umat yang diselamatkan oleh kasih Allah. Ya Bapa, semoga gereja tidak menolak atau menjauhkan diri dari siapapun juga karena sikap kami yang sombong. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa-bangsa dan para pegawai pemerintahan. Ya Bapa, semoga mereka meneladan Allah sendiri dengan memberi perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan yang terpinggirkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang berkecukupan dalam harta benda atau dalam hal bakat-bakat yang dianugerahkan Tuhan. Ya Bapa, semoga mereka tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memaknai kekayaan serta berkat bakat mereka demi perkembangan serta pembangunan bangsa dan negara kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini. Ya Bapa, semoga kami semua menyadari bahwa sebenarnya kami amat miskin di hadapan Bapa dan di hadapan saudara-saudari kami. Semoga hati kami terbuka untuk membaharui diri dengan bertobat terus-menerus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama kami di dalam doa kekuatan dan permenungan hari ini. Kita akan berjumpa lagi di dalam doa dan permenungan hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.